Masa Prapaskah disebut Pasio artinya sengsara. Dengan demikian, makna Minggu Sengsara harus terus kita rayakan demi memperkuat iman percaya kita dalam menapaki perjalanan hidup kita. Minggu ini umat diajak melihat makna sengsara dan penderitaan Yesus yang akan terjadi. Masa Minggu Sengsara bukan agar umat menyukai penderitaan masokisme. Sebaliknya, melalui Minggu Sengsara ini, saat diajak mengatakan bahwa keselamatan mereka telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Putra Allah, Kristus, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Respon umat pada Minggu Sengsara ini adalah kesediaan diri untuk menghayati keselamatannya sebagai rahmat Allah, sehingga mengalami proses hidup dalam karya penebusan Kristus melalui pola menurut keinginan roh. Dalam sudut pandang Minggu Sengsara, umat tidak menyesali dosa dan kesalahannya dengan melukai diri sendiri, sebaliknya proses pemulihan dari luka dosa, yaitu kesalahan diri yang didasarkan pada anugerah Allah. Konteks kota Filipi. Kota Filipi adalah sebuah kota Romawi dan pangkalan militer yang terkenal. Dia terletak di Makedonia Timur, tambah 16 km dari pesisir Laut Egea. Jemaat Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya Silas, Timotius, Lukas pada perjalanan misi yang kedua sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan di Troas. His 16 ayat 9-40. Jemaat ini memiliki hubungan khusus dengan Paulus karena mereka mengirimkan beberapa bantuan kepada Paulus melalui persembahan 2 Kor 11 ayat 9. Fil 4 ayat 15-16. Gereja di Filipi sendiri bukanlah gereja besar yang kaya. Lihat 2 Korintus 8. Mereka menolong karena kedekatan dan keinginan mereka membantu perjalanan Paulus dalam mengabarkan Injil. Surat Filipi terjadi pada perjalanan misi kedua Paulus. Paulus menulis surat ini ketika dia ada dalam penjara Roma antara 61-63 m. Surat ini ditulis dalam nada akrab antara Paulus dan jemaat. Orang-orang Filipi telah mengirimkan Epafroditus untuk melayani Paulus. Fil 2 ayat 25. Epafroditus kemudian sakit parah dan kemudian sembuh. Setelah sembuh, Paulus kembali mengutusnya untuk memberi kabar kepada jemaat di Filipi mengenai hukuman yang diterimanya di Roma dan optimismenya menghadapi kematian. Fil 1 ayat 18b-26. Dan bahkan Paulus menyambut hukumannya dengan ucapan bersukacitalah. Fil 4 ayat 4. Melalui surat ini, Paulus ingin memberi pesan spiritual kepada jemaat Filipi mengenai penyesatan yang terjadi dan konflik yang terjadi di antara mereka. Filipi 4 ayat 2-3. Berdasarkan telaah teks, kita bisa menemukan beberapa pesan yang diberikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Mereka mulai diganggu dengan pengabar palsu dan orang-orang yang memiliki motif salah. Lalu ada juga perselisihan antara Euodia dan Sintike, di mana ada yang menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Filipi 2 ayat 2-4. Mereka juga menghadapi pengaruh dari para penganut agama Yahudi dan orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang menganggap dirinya lebih baik dari umat Kristen yang lain. Filipi 3. Penjelasan teks. Ayat 4. Penjelasan ayat 4 harus dilihat dari apa yang dikatakannya di ayat 2. Bahwa ada orang yang menganggap dirinya lebih baik dari yang lain karena status yang mereka miliki sejak lahir sebagai orang Yahudi. Karena itu Paulus juga mengatakan bahwa dia juga memiliki hak yang sama, namun tidak menyombongkan diri karenanya. Ayat 5-6, Paulus menuliskan tentang haknya sebagai orang Yahudi dan bagaimana dia menyebut dirinya sendiri sebagai disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Semua yang disebutkannya ini adalah kehidupannya sebelum Paulus mengenal Kristus. Sesudah mengenal Kristus, Paulus mempersiapkan dirinya untuk berubah setelah bertemu Kristus dalam perjalanan di Damaskus. Kis 9 ayat 16. Ayat 7-8. Semua privileges yang dimilikinya dalam identitas di atas
dianggapnya sebagai sebuah kerugian karena Kristus. Tidak berhenti di situ, dia bahkan menambahkan mengapa dia menganggap itu semua sebagai sampah. Semua yang ada di dunia, hal-hal yang dimilikinya sejak lahir, adalah kerugian, kecuali Kristus. Ayat 9. Lalu di ayat 9, Paulus menjelaskan mengapa Kristus jauh lebih berharga dari segala hal yang dimilikinya tadi. Dia tidak ingin dibenarkan karena Taurat, melainkan karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan, semua usaha dalam melakukan Taurat tidak berguna karena yang benar adalah anugerah karena iman. Ayat 10-11. Dalam ayat 10, Paulus bercerita bahwa satu yang diinginkannya adalah mengenal Kristus dalam penderitaannya. Melalui penderitaan, Paulus bisa menjadi serupa dengan Dia. Dalam kematiannya, yang dimenangkan dalam kebangkitan dari antara orang mati, Paulus tahu bahwa kebangkitan berarti dia akan ada dalam persekutuan kekal dengan Kristus. Dia ingin mengikuti jejak Kristus yang menderita karena dia melihat ada kebangkitan dan kemenangan sesudah penderitaan itu. Ayat 12, kita harus ingat bahwa Paulus juga tidak pernah menganggap kesempurnaan datang dari pengetahuan di atas. Kita sendiri tidak akan bisa mengusahakan kesempurnaan atau melakukan berbagai hal agar Kristus memilih kita, karena Kristuslah yang memilih Paulus. Ayat 13-14. Dan dalam bagian ini, Paulus mengatakan bahwa hadiah utama adalah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Allah telah memanggil Paulus dalam Kristus, dan dia memenuhi panggilan ini dengan pengharapan bahwa dia akan menikmati hidup baru bersama Kristus. Filipi 3, ayat 20-21. Refleksi untuk kita. Pengenalan yang dalam akan Kristus membuat kita mau ikut dalam penderitaan yang pernah dialami oleh Kristus. Berada dalam batasan dengan Kristus berarti mengalami perubahan, kuasa pengampunan dosa, kuasa menciptakan yang baru. Kuasa ini telah dialami oleh Paulus. Oleh kuasa itu hidupnya berubah, hidupnya menjadi lain daripada hidupnya yang dahulu. Itu tidak berarti bahwa hidupnya sekarang lebih senang dan lebih indah daripada hidupnya yang dahulu. Persekutuan dengan Kristus bukan saja membawa pengampunan dosa dan hidup baru. Persekutuan itu juga berarti partisipasi dalam penderitaan Kristus. Sehingga orang yang melakukannya juga turut menderita dengan Dia, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kehendak Dia. Bukan untuk mengatasi penderitaan penebusannya, sebab hal itu tidak mungkin, tetapi untuk turut merasakan penderitaan yang Ia tanggung di dalam orang itu. Dengan penderitaan demikian, Ia menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya. Dan refleksi bagi kita saat ini, jika kita melihat bahwa prioritas kita adalah Kristus, maka kita akan lebih tidak mudah menyerah, tersinggung, mengeluh, apabila apa yang kita harapkan tidak tercapai. Kita tahu bahwa jika Allah yang menguasai hidup kita, maka Dia yang akan menentukan apa yang akan kita hadapi sepanjang perjalanan hidup kita. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, maka apapun yang kita terima pada saat ini dilihat sebagai sebuah pelajaran dan kasih Allah kepada kita. Paulus menemukan penderitaan dalam perjalanan hidupnya. Dia ditangkap, dia sakit, namun dia tetap melihat bahwa melalui hal-hal itu, dia akan menjadi semakin dekat dengan Allah. Amin. Selamat berproses dalam penderitaan.